Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Seraya kita berdoa, bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan maunah pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah petunjuk Allah. Rezeki yang kita dapatkan dijadikan rezeki yang barokah. Kita selalu memohon kepada Allah. Seraya kita berikhtiar, berusaha, mudah-mudahan dunia ini kita akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa wassalamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menerpa hambanya untuk jadi yang lebih baik. Bulan di mana manusia harus bisa menahan hawa nafsu. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Quran, ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin semua memahami ayat ini. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita familiar dengan bahasa Jawa, ya ayyuhalladzina amanu, he wong akeh sing padha iman, kutibah diwajibake, alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba kaya diwajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna takwa. Ada terkadang memahami Al-Qur'an difahami dengan bentuk tata bahasa. Yang ini mestinya lebih sempurna cara memahami Al-Qur'an. Cara mengetahui isi dan maksud Al-Quran itu. Kalau kita artikan secara tata bahasa, alladzina ayyi al-mubtada'u amanu khabar, kutiba itu na'at fa'il, fi'ilnya asyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyilit tu'ai khabar tattakuna. Kenapa kita menyampaikan lebih sempurna kita memahami kalau bisa dengan tata bahasa? Sebelum kita memahami letak dari bahasa itu, kita harus paham betul takrif dari nahwu tersebut. Apa itu khabar?
takrifnya bagaimana? Apa itu al-mubtada? Takrifnya pun bagaimana? Mari pemirsa sekarang kita fahami bahwa asyam yang menjadikan perintah untuk kita semua ini bisa menjadikan manusia lebih sempurna. Mari kita lihat. Seruan pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu artinya percaya. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Berarti memang Allah mengkhususkan orang-orang yang beruntung. Mereka yang melakukan ibadah puasa, mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Kalau kita lihat tafsirnya, qad bermakna hasbu, cukup. Aflaha bermakna najaha, berhasil dengan baik. Kalau najaha, maflaha, mafluhu, isim fa'il maflahatun, itu artinya usaha, ikhtiar, berbuat untuk bisa menghasilkan kebaikan. Kesimpulannya, orang yang beriman pasti akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang percaya kepada Allah pasti akan mendapatkan keberuntungan. Maka ukurannya, semakin besar keimanan, maka semakin besar keuntungan orang iman tersebut. Semakin kecil mereka beriman, semakin kecil keberuntungan itu. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-143, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu sekalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu sekalian. Karena Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, dan Allah Maha Rahim dan Maha Penyayang. Ayat ini menyampaikan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita semua. Kita buat ukuran apa? Sekecil apa iman itu tidak disia-siakan Allah. Sebesar apa iman itu tidak disia-siakan Allah. Kita buat ukuran apa? Berat. Seberat apa iman itu tidak disia-siakan Allah. Pasti di situ ada balasan. Dan seringan apapun iman itu tidak akan disia-siakan Allah. Lantas jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, apa ta'rif iman itu? Amantu billahi, bimalaikatihi, bi kitabihi, bi rusulihi, bil yaumil akhir, wa bil qadri khairihi wa sarrihi. Maka sempurnakan itu semua. Kalau kita difahami beriman kepada Allah, fahami Allah. Kalau kita ingin beriman kepada Al-Quran, fahami Al-Quran. Percaya isi Al-Quran. Ikuti petunjuknya. Jalankan perintahnya. Jauhi segala larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Syarat orang yang berpuasa ditunjukkan kepada alladzina mubtada. Kalau al-mubtada itu artinya subjek, pelaku. Tetapi tidak semua alladzina, tidak semua manusia. Artinya alladzina, tidak semua manusia mendapatkan perintah puasa. Di situ ada sifat yang melekat disebut khobar, kata sifat, yaitu amanu yang tadi kita terangkan. Artinya apa? Hanya orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan syiabu Ramadan. Lantas, bagaimana kalau orang berkata, Pak, lebih baik saya tidak menjadi orang beriman agar saya tidak mendapatkan perintah puasa. Betul, silakan.
Mereka yang tidak beriman tidak akan diberikan kewajiban Allah puasa, tetapi akan mendapatkan kewajiban masuk neraka. Karena mereka tergolong orang-orang yang ingkar halalad dami. Mereka pantas disandang menjadi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ketetapan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kita teruskan. Kutibah itu naat fa'il. Naat fa'il itu dari kalimat fa'il. Tapi fa'il yang dijadikan. Kataba yaktubu. Kenapa menjadi kutibah? Ada menjadi satu perhatian. Sesuatu yang ditulis menjadi satu perhatian. Hal yang penting, yang diundangkan, yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Fi'ilnya adalah puasa. Maka kita harus memahami takrif puasa yang nanti berujung memahami akan bahwa kita puasa ini mengendalikan hawa nafsu. Menurut para ulama, puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirati minat tulu'il fajri ila ghurubis samsi ma'aniyatil ibadah. Al-imsak itu menahan 'anil muftirati, dari fitrah kebutuhan manusia, makan, minum, kewajiban suami istri. Tahan dulu. Kapan menahannya itu? Minat tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ila ghurubi samsi, sampai terbenam matahari. Ma'aniyatil ibadah, beserta niat ibadah. Kalau kita melihat ini, Allah ingin menjadikan kesempurnaan manusia, manusia yang mampu menahan diri. Seperti halnya kupu-kupu, mampu menahan dari seekor ular yang berkembang menjadi kupu-kupu, menahan diri. Manusia kepingin sempurna, ingin hidupnya sempurna, menjadi kesempurnaan akhlak, menjadi kesempurnaan ihsani, menjadi kesempurnaan al-abdu, maka harus mampu menahan diri. Apa yang ditahan? Nafsu, keinginan, syahwat, fitrah manusia. Tidak semua harus dikerjakan. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Minum-minuman keras dilarang tentu oleh Allah. Berjudi tentu dilarang, itu haram. Berzina, jangankan berzina, takrabuz zina dilarang oleh Allah. Maka ini hakikatnya kita menjadi insan yang sempurna. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsak, tahan dulu. Sebenarnya makan, minum, kewajiban suami istri diperbolehkan. Bahkan bernilai ibadah. Tetapi ketika itu tahan dulu. Kapan menahannya? Minat tulu'il fajri, terbitnya fajar, ditandai subuh. Ila ghurubi samsi, sampai terbenam matahari, ditandai maghrib, tahan dulu. Selebihnya halalan thayyiba, silakan kerjakan, asalkan itu sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat terusan ayat ini, la'allakum itu artinya liddu'ai, permohonan, tujuan, khabar, tattakuna, takwa. Tujuan orang berpuasa itu adalah takwa. Ada orang iseng mengatakan begini, Pak, kalau saya sudah takwa, tujuan tercapai, berarti saya kan tidak puasa. Karena tujuan saya sudah tercapai, Pak, menjadi orang yang bertakwa. Jamaah, kembali lagi kita menjadi memahami takrif nafwu. Semakin kita faham takrif tersebut, semakin sempurna kita memahami tafsir Al-Quran. Tujuan puasa itu tidak berbentuk kata benda. Tujuan berpuasa itu juga tidak berbentuk kata subjek. Tetapi tujuan itu berbentuk kata sifat, khobar. Khobar itu sifat. Sifat itu yazidu wa yangkus.
abstrak. Maka kalau kita bisa menjadikan kesimpulan, orang yang puasa pasti menjadi orang yang takwa. Mereka pasti orang beriman. Orang yang takwa pasti mereka beriman dan mau melaksanakan ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil. Puasa Ramadan adalah puasa untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan kemungkaran, menahan sesuatu yang membawa dosa, menahan sesuatu yang membawa murkah. Ketika dikerjakan akan membawa adab, bencana, malapetaka, bahkan akan membawa murkah Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu. Tahan dulu, termasuk ini latihan kita agar kita dalam sepanjang kehidupan kita ini bisa menahan dari kemungkaran, dari perbuatan dosa yang mungkin itu terlintas dalam hati kita sanubari masing-masing manusia. Nabi menyampaikan, salasu muhlikati wa salasu munziyati. Ada 3 perkara yang bisa merusak manusia. Dan ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia. Kesimpulannya, 3 perkara yang merusak manusia. Sukhun mutta'un. Hidupnya kikir. Orang yang pelit akan merusak. Kalau ada pimpinan yang kikir, akan rusak pimpinan itu. Di rumah tangga ada kikir, pelit, akan rusak rumah tangga itu. Yang kedua, jamaah, wahawan muttabaun. Mereka yang selalu nuruti hawa nafsu. Puasa inilah yang bisa menahan kita dari hawa nafsu itu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi. Mereka yang selalu membanggakan diri sendiri. Mudah-mudahan sekilas apa yang saya sampaikan di dalam tausiah ini membawa manfaat kita. Sekeluar kita di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan kita menjadi insan yang sempurna. Insan yang selalu mendambakan ridha Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan yang hakiki. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.